bincang-bincang kita tentang riset metode. Yang terakhir itu adalah kita mencoba meng-highlight pentingnya teori. Sebentar, ini saya nyalakan dulu, ini share. Bahannya silahkan diambil di drive kita. Oke. Kemudian full. Yes. Baik, jadi kerangka teori hipotesis ini penting karena Anda semua master. Ya. Master itu kan filosofinya adalah mastery. Mastery itu ahli gitu ya. Ahli. Nah, ahli di bidang akademik itu seperti cerita-cerita saya yang lalu adalah dia sebuah proses endeavor dari knowledge yang dilakukan oleh peneliti-peneliti yang lain begitu ya sebelumnya. Yang peneliti lain itu pekerjaannya didokumentasikan dalam jurnal, dalam artikel, dan generalisasi dari temuan yang dilakukan itu disebut sebagai teori. Jadi teori itu kemarin sudah kita bahas bagaimana teori berkembang itu adalah seperti ini, seperti yang kanan ini. Ya. Yang kanan, teori itu berkembang seperti ini. Jadi teori itu dari fakta, pola, kemudian dibangun sebuah hipotesis, diuji coba lagi di berbagai tempat, begitu, akhirnya terjadilah teori. Ini pola logika induktif, jadi pola pengembangan sains itu seperti ini. Ya. Nah, sains itu bagusnya adalah karena dia itu bersifat logical, systematic logical begitu, maka sains tidak pernah mengatakan dirinya benar sekali, nggak pernah sama sekali. Dia kalau ngomong keyakinan adalah maksimal yakin 99% yakin bahwa X akan menyebabkan Y. Itu sains. Karena kita di bidang sosial, kita tidak pakai 0,1, tidak pakai 1%. 1% itu untuk sains yang sifatnya adalah sangat krusial bagi kehidupan. Yang pakai signifikan 1%, kalau Anda ingat di statistik dulu, itu adalah bidang-bidang kedokteran. Kenapa kedokteran pakainya 1% umumnya? Karena kalau salah obat orang mati. Ya. Sehingga nggak mentolerir kesalahan. Ya. Jadi kalau ada sebuah obat, diuji coba, tingkat kesembuhannya cuma 90%, mereka nggak puas. Ya. Dia pengen meyakinkan agar supaya 99%. Nggak pernah dia akan mengatakan 100%. Jadi begitu. Kemudian kalau di keilmuan bidang kita, tourism begitu, manajemen tourism planning gitu ya, manajemen tourism namanya. Itu patokannya kita keyakinan itu 5%. Jadi kalau kita melakukan 5 kali percobaan, salahnya 5, nah itu udah bagus, nggak apa-apa. Karena kalau salah 5 itu pasti oke gitu ya. Kalau kedokteran tadi salah 1 aja nggak bagus karena mati, misalnya gitu. Begitu ya. Jadi pola pikir kita, saya pengen mengingatkan Anda dulu ketika sedang S1, pola pikir mendevelop teori itu seperti ini. Ya. Jadi observasi di mana-mana dan itu terjadi akhirnya menjadi teori. Ingat cerita tentang teori relativitasnya si Newton gitu ya. Dia mengamati ribuan kali percobaan bahwa sebuah benda dilemparkan selalu jatuh ke bawah, akhirnya menjadi teori gravitasi. Nah, pola ini di bidang non exact gitu ya, non engineering, non hard science itu sama ya, sama.
Kalau kita lihat teori, misalnya teori apa? Teori hierarchy of Maslow, hierarchy need of Maslow, gitu ya. Itu sama, diuji coba di mana-mana hasilnya sama, gitu ya. Jadi itu observasi pola dan seterusnya, akhirnya yes itu menjadi sebuah teori. Itu pola pikirnya. Nah, itu pola pikir satu. Bagaimana dengan teori-teori yang sudah dibangun? Maka tinggal kita gunakan, kita manfaatkan untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Nah, itu pakai logika deduktif. Ya. Deduktif, jadi basisnya adalah teori dulu. Teorinya seperti apa, hipotesa, kemudian dilakukan observasi, oh iya ternyata benar. Oh atau salah. Akhirnya ada modifikasi teori. Jadi ini, saudara, ini adalah dua pendekatan kita dalam logik manusia itu dua ini basisnya, gitu ya. Nah, kita akan lebih cenderung karena kita itu diterapan, itu basis terapan itu lebih pada deduktif. Deduktif. Jadi tesis yang Anda akan susun nanti atau riset yang Anda akan lakukan itu basisnya adalah teori. Teorinya yang mana yang kita pakai? Teorinya yang mana? Nah, teori-teori ini kemudian akan membantu kita untuk memahami masalah yang menjadi fokus studi kita. Pemahaman masalah itu kemudian akan memberikan solusi. Kira-kira begitu. Kemudian apalagi pengembangan konstruk. Ya. Jadi kemarin sudah kita inikan bahwa variabel itu ada macam-macam gitu ya. Ada variabel itu ada yang sifatnya adalah tadi yang mana tadi? Variabel yang kita riset di bidang apapun sebetulnya sama. Itu ada yang bersifat nyata, ada yang tidak nyata. Yang bersifat nyata itu adalah variabel-variabel yang kita mengukurnya dengan mudah. Ya. Misalnya apa ya? Apa saja terkait turis yang bisa diukur dengan mudah, fakta nyata itu namanya adalah variabel yang bukan konstruk. Misalnya gender, umur, ya umur berapa jelas sekali. Umur berapa tahun, status, pendapatan, merek produk yang dibeli dan sebagainya. Nah, di pariwisata khususnya yang terkait dengan turis, gitu ya, dengan turis, maka turis itu adalah sebuah makhluk yang kompleks, gitu ya. Maka banyak aspek dari turis itu seperti kita saja, gitu ya, itu bersifat abstrak. Nah, yang abstrak itu namanya adalah konstruk. Nah, mainan-mainan kita banyak sekali adalah nanti di bidang konstruk ini. Kalau kita studinya tentang turisnya, ya. Karena turisme tidak hanya turis, tentu ya tidak semua riset akan pakai konstruk. Tapi konstruk itu menjadi penting sekali, ya. Karena apapun turisme itu akan didrive untuk menarik turis, gitu ya, agar supaya datang dan agar supaya bisa menarik itu tentu kita harus tahu psikologi orang, gitu ya. Kita harus memahami psikologi turis. Nah, aspek psikologis itu tentu abstrak. Nah, itu yang susah, dimanapun yang susah di situ. Ya, yang susah di situ. Ya. Ada beberapa karakter turis yang misalnya agak unik, gitu ya. Agak unik. Dia mempunyai niat value yang berbeda. Misalnya kayak turis-turis yang sifatnya petualangan. Turis petualangan, gitu ya. Kadang-kadang di banyak negara maju itu kadang-kadang turis itu backpacker sendirian naik gunung sendirian di negara orang, gitu ya, itu berani, gitu ya. Nah, itu adalah aspek-aspek yang konstruk. Nah, konstruk itu penting sekali. Nanti kita akan jelaskan di sesi-sesi pengukuran variabel.
karena dia kompleks, maka konstruk itu kita mengukurnya dengan sebuah pendekatan yang multidimensi, kayak kualitas layanan hotelnya Pak Rahmadi. Misalnya dia nanya, how good is my hotel service? Kalau hanya satu pertanyaan saja, maka kalau turisnya mengatakan excellent, maka si Pak Rahmadi akan bingung, excellent-nya yang sebelah mana? Karena kalau dia nginep di hotel gitu kan, dia interaksi dengan service-nya kan kompleks sekali. Di situ maka kita harus bangun sebuah instrumen, sebuah dimensi dari service tadi. Jadi nanti pada prinsipnya adalah variabel ini dibangun menjadi beberapa dimensi, tiap dimensi dengan beberapa pertanyaan. Jadi kalau kualitas layanan, ya sudah pakai Tera misalnya, begitu yang sudah teruji secara teori. Terus saya pengen lanjut lagi, ini juga contoh yang lain. Nah, variabel, ini kita memainkan variabel, namanya riset soal variabel. Variabel itu sebagai karakteristik daripada sebuah populasi atau sampel. Variabel, karakteristik ya. Dan variabel itu ya basisnya 4 ini. 5 itu extraneous gitu ya. Yang tidak ya. Nah, ini nanti dalam perjalanan kita riset itu variabel ya. Variabel itu dari mana? Ya konstruk tadi. Ya konstruk tadi. Salah satunya gitu ya. Atau yang measurable ya. Yang tangible variabelnya, yaitu bisa saja. Ini ya, ini model-model yang kita bangun. Jadi kadang-kadang saya ditanya mahasiswa, Pak, kenapa kita harus bikin model? Apakah model itu harus? Enggak ada keharusan. Cuman manusia itu begini, kita itu mempunyai apa yang disebut sebagai bounded rationality. Bounded rationality itu dulu saya belajar dari mana? Bounded rationality teori itu mengatakan begini, manusia itu kapasitas kognisinya, pemahaman terhadap sesuatu, itu terbatas. Rasionalitas kita itu terbatas. Ya. Begitu dikasih sesuatu yang kompleks sekali, kita itu mampu. Kepala kita itu nggak mampu. Ya, agar supaya kita memudahkan memahami, maka dibangunlah model dalam sebuah riset. Sehingga jelas apa menyebabkan apa. Faktor apa yang dipengaruhi, mana yang mempengaruhi, begitu. Ya. Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah mengapa, itu sebetulnya simpel saja. Agar supaya kita bisa mudah dimengerti. Ya. Mudah dimengerti. Karena kalau kita memahami sebuah artikel gitu ya, kita dari judul kemudian langsung ke model, itu kita tahu orang ini mau mencari apa. Ya. Gitu. Jadi ini variabel independen itu sebutan saja gitu ya, sebab akibat gitu ya. Kemudian kalau moderasi semakin kompleks adalah seperti ini. Jadi kalau ini X ini Y begitu ya. Jadi pengaruh X terhadap Y di sini itu akan dipengaruhi oleh sistem insentif misalnya gitu. Nah, gitu. Itu moderasi, memoderate. Iya, saya tuh jadi ingat. Saya tuh kemarin, saya cerita belum? Seminggu lah. Dapat bikin paper, saya kirim di Amerika sana. Halal, Pak. Profesor Halal. Bukan, beda lagi. Beda lagi. Beda lagi. Itu apa ya? Oh ya, mungkin pernah ya, tentang hal attitude ya. Papernya berapa? 16. Tadi kemarin itu saya hitung komennya itu ada 9 halaman. Aduh, geleng-geleng. Kalau ada orang sebaik itu gitu ya. Karena saling belajar. Memang gitu. Karakter kita itu, sains itu saling belajar, saling memahami. Jadi kalau Anda melihat artikel itu, tolong juga dipandang bagaimana bahwa itu adalah bagaimana kawan-kawan kita, saintis itu berbagi pada kita.
berbagi pada Anda untuk membantu memahami bagaimana turis. Kalau ini variabel mediasinya, jadi mediasi itu in between, gitu ya, in between, ini tiket, kualitas. Ya. Jadi sebelum pada loyal, ya pada sini. Ya. Nah ini kalau Anda nanti ngambilnya bidang-bidang pemasaran gitu ya, pemasaran khususnya adalah perilaku konsumen, itu core model itu ini, ya, core model itu ini. Karena at the end of the game dari sebuah proses bisnis tentu kan profit. Gitu. Nah, profit itu flip coin of loyalty and satisfaction. Nah, biasanya modelnya seperti ini. Tapi pada kenyataannya, ini kan simplifikasi saja. Pada kenyataan ini akan menjadi kompleks sekali. Oke. Nah, riset-riset Anda itu kurang lebih akan seperti ini. Nah, akan banyak variabel-variabel akan terkait. Gitu. Nah, ini masih simplifikasi. Pada kenyataannya, loyalty itu bagaimana orang berperilaku loyal, itu tentu kompleks sekali. Banyak sekali variabel. Nah, kita nggak mampu untuk menaruh semua variabel dalam sebuah riset kita. Itu complicated. Kalau itu complicated gimana? Ya body rationality tadi. Terus bagaimana cara kita memecahkan masalah manusia itu? Memecahkan masalah di konteks sains itu adalah memecahkan masalah secara bersama-sama. Itu bagusnya situ. Jadi pemecahan masalah itu bersama-sama. Bersama-sama itu saling uji, saling tes, model dari sekian complicated itu dipecah-pecah, begitu kemudian pada akhirnya nanti digabung. Pemahamannya. Gitu ya. At the end of the day itu pemahamannya digabung, jadi kita tahu, oh seperti ini fenomena. Ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, hipotesa, dugaan, nanti kita bahas khusus. Ya, saya kira itu. Kemudian, stop dulu. Sebelum dilanjutkan diskusi, saya akan memutarkan. Saya ini juga bagus sekali. Bagaimana memahami literatur review, teori gitu ya. Kenapa sih harus pakai literatur gitu? Jangan lupa literatur adalah dia semacam apa namanya, lilin dalam kegelapan. Meskipun kecil, dia itu sangat berperan besar. Saya tuh suka sekali juga ke apa namanya video-video begini. Coba kita lihat. Kedengaran nggak? Nggak kedengaran? Enggak kedengaran, Pak. Nah, caranya. Nge-lag, Pak. Masih nggak kedengaran kan? Atau suara Bapak di mute dulu kali ya. Oh ya, bisa jadi. Bentar. Diulangi dulu. Tadi di mana? Apa sih tadi ya? Onion. Beres onion jiwa. Nggak bisa keluar juga, Pak. Nggak ada suaranya, Pak. Nggak bisa di-mute, terus di open suaranya. Tetap aja nggak ada. Tetap, Pak. Atau mungkin bisa share di grup. Nanti kita buka.
Nggak kedengaran, Pak. Oke, kayaknya begini aja. Nanti video-video yang kita anggap penting, relevan, itu saya akan simpan di drive kita ya. Nanti silahkan untuk di ini kan. Ya, saya kira sesi pertama silahkan kalau mau ada yang gantian mendongeng pengalaman atau apa gitu ya, terkait dengan kerangka teori. Kemudian kita nanti lanjutkan di bab 4, itu adalah tentang riset design. Oke, kita kerangka teori ya. Jadi kerangka teori itu poinnya di literatur review. Literatur review kita itu kita mereview artikel-artikel begitu ya, yang relevan pada ini kita. Kalau ada pertanyaan? Kok tumben? Nggak ada ya? Baik, kalau tidak Sementara ada. nggak ada, Pak. Iya, oke. Kita berlanjut ke desain sekarang. Desain. Desain, sebentar. Saya sudah menyiapkan Google itu apa? Oke. BPS, Batam. Oke. Sekarang kita ke chapter 4, itu bahannya juga agak ada, jadi sudah on progress kita. Ya. Jadi desain riset sekarang, ya. Kita sudah bicara di awal itu membangun, mengidentifikasi riset problemnya apa, gitu ya. Kemudian habis itu juga kita identifikasi basic research, applied research. Kemudian kita identifikasi juga bagaimana kita mendevelop problem, gitu. Sampai akhirnya tadi adalah teori. Nah, kemudian tahap selanjutnya yang sangat penting dalam membangun riset ini adalah bagaimana mendesain. Desainnya seperti apa? Desain. Jadi kalau desain itu ya semacam apa ya, disebut sebagai blueprint lah gitu ya. Kalau Malhotra bilang itu blueprint untuk melakukan riset. Ya. Jadi desain ini adalah semacam plan gitu ya. Riset kita mau kita bikin seperti apa sih? Riset kita mau seperti apa? Ya, ini adalah desain riset. Nah, desain riset itu penting sekali, harus kita develop dari awal karena dia akan menentukan how good is our research. Ya. Kalau kita tidak hati-hati bikin desain, gitu ya, risetnya ya nggak karu-karuan. Gitu ya. Jadi kayak susah juga, itu tidak mudah di awal, tidak mudah. Saya tadi pagi itu bimbingan sama senior Anda 2 orang, namanya Christina sama Natal, Pak Natal gitu. Topiknya apa, bingung juga. Ya saya bilang nggak apa-apa, bingung memproses berpikir gitu ya. Di Pak Natal itu, Pak, fenomenanya risetnya adalah di Batam itu pantainya kurang bersih, kurang banyak atraksi. Terus saya jawab, iya, terus ke Anda mau apa? Mau menyelesaikan masalah itu semua? Enggak kan? Jadi lagi-lagi riset itu kita nggak harus menyelesaikan masalah dunia. Gitu. Kita ya syukur-syukur bisa maksimum gitu. Nah untuk agar supaya efektif gitu, kalau udah ada tujuannya maka kita mencari desainnya. Jadi blueprintnya seperti apa gitu ya. Plan to be follow, rencana yang akan diikuti, ya, rencana seperti apa. Oke, jadi ini sebenarnya yang tadi saya ingin sampaikan lewat video tadi. Itu ada 3 jenis ini. Ini di buku Anda, di textbook kita, di halaman 7. Desain riset itu pada dasarnya itu ada 3 riset itu jenisnya. Yang pertama ada deskriptif, kemudian exploratory, kemudian evaluatif, atau disebut juga eksperimen gitu ya. Kalau saya sukanya pakai eksperimen. Jadi ada 3 ini. Ya. Jadi riset yang Anda akan lakukan itu basis desainnya akan 3 ini.
Kita lihat satu-satu. Desain exploratory. Exploratory itu seperti namanya ya, namanya explore. Explore itu ya explore gitu ya. Explore itu try to find something that we don't know much gitu ya. Kita nggak terlalu banyak ngerti, maka kita pakai explore. Exploratory. Ya. Jadi kalau exploratory itu tentu untuk sifat-sifatnya riset adalah riset-riset awal. Ya. Riset-riset yang fundamental itu biasanya pakai exploratory. Mengeksplor something yang belum pernah ada. Ya, belum pernah ada. Apalagi ya. Saya tadi jadi bercerita karena ingat ke mahasiswa itu, si Christina itu dia itu mempunyai background tentang makanan, di D4-nya itu tentang studi makanan gitu ya, apa lupa saya. Nah, saya jadi tertarik juga dengan isu global sekarang, pemanasan global, carbon footprint, ya, makanan, karena dia makanan, saya arahkan coba carbon footprint. Loh Pak, kaitannya sama turisme apa Pak? Saya bilang, kalau turisme itu mampu kita jalankan dan berkontribusi pada pengurangan carbon footprint, itu kan dunia menjadi indah sekali. Iya ya, dia bilang. Ya Pak, kalau turis itu pada akhirnya adalah bisa mengkonsumsi low carbon footprint begitu, maka industri pariwisata itu berkontribusi positif pada pengurangan pemanasan global. Karena kalau sekarang ini industri pariwisata itu kan dimaki-maki para environmentalis gitu ya. Kenapa? Karena di tourism itu termasuk yang banyak sekali berkontribusi pada carbon footprint. Carbon footprint itu yang pemanasan global itu ya. Jadi karena turis itu penerbangan ke sana ke sini itu tinggi sekali. Mobil dipakai tinggi sekali, makanan serba daging kambing, daging sapi, itu carbon footprint-nya sangat tinggi. Jadi kalau riset Anda nanti ke sana, itu sangat agak berbau exploratory menurut saya. Jadi explore something new loh itu. Dan ke depan seperti itu. Kalau nanti Anda di antara Anda itu jadi bimbingan saya, nanti saya arahkan topik-topik yang kayak begitu. Saya nggak lagi bagaimana konsumen turis puas berkunjung gitu. Iya itu penting. Tetapi kita harus beyond ini gitu ya. Jadi saya sangat berharap nanti minggu depan itu saya akan kumpulkan beberapa mahasiswa, kita bahas carbon footprint, kita dekati dengan berbagai pendekatan. Salah satu pendekatannya turis. Bagaimana membujuk turis tetap happy, tetapi konsumsinya adalah low carbon food. Nah itu kontribusinya bagus sekali. Ya. Yang satunya Pak Natal itu saya bilang lanjutkan studi saya tentang virtual reality. Ya. Kalau itu bukan exploratory, kalau yang siapa Christina tadi carbon footprint itu agak berbau exploratory walaupun tidak full gitu. Jadi exploratory itu riset yang digunakan untuk mengeksplor sesuatu fenomena. Ya. Fenomena, exploring. Kita tidak mengharapkan Anda itu ngambil tesis exploratory. Ya. Yang dulu provokasi exploratory itu Pak Rahmadi. Pak, saya mau mengeksplor benak konsumen itu di dalamnya seperti apa, ya monggo saja. Itu baik-baik saja pendekatannya kualitatif, tapi ya tadi perlu energi besar dan dihitung-hitung dengan, tapi ya oke, bisa saja. Kemudian desain ini adalah lihat biasanya exploratory itu mendapatkan pemahaman awal begitu ya, exploratory awal. Kalau yang low carbon food meal tadi riset awalnya itu di Spanyol gitu ya, di Spanyol, dicoba di mahasiswa, bukan mahasiswa, di SD kan.
Jadi makan makanan dagingnya itu diubah menjadi pengganti-ganti, gitu, kira-kira gitu. Cheese-nya diganti. Efeknya apa pada orang? Nah itu kita harus, turisme itu harus begitu nanti. Ya. Turisme itu begitu. Kita nggak bisa lagi berpikir bahwa kita mendatangkan turis, kita dapat uang, tapi lingkungan rusak. Tapi bumi rusak. Gitu. Itu enggak, menurut saya kok udah enggak ini gitu, enggak seksi gitu. Menurut saya itu udah enggak, kita harus beyond gitu ya. Nah, untuk explore, namanya juga explore, itu biasanya adalah pakai data-data pendekatan-pendekatan kualitatif. Ya, eksplorator itu kualitatif. Wawancara, kemudian survei, pengalaman, fokus grup, studi kasus, ya. Semuanya adalah bersifatnya exploring. Explore itu tadi ya, namanya juga explore. Nah, explore itu berarti ke sesuatu yang belum terjamah, gitu ya, exploring. Kemudian exploring itu kalau Anda lihat ini sama tadi ya, pendekatannya bisa pakai focus group dan sebagainya. Ini minggu depan kita bahas. Terus misalnya contoh exploratory research ini. What new product should be developed? Produk apa yang harus kita develop gitu, kayak Batam gitu. Untuk menarik produk apa yang harus kita develop gitu. Ya. Tadi diskusi sama mahasiswa tadi adalah Batam apa ya nih? Ya nggak bisa lagi, harus berbeda dari Singapura. Harus berbeda dari Singapura gitu. Nah, new produknya apa ya kita ini? Ya. Kayak virtual reality tadi. Kenapa virtual reality? Saya bilang ya zaman sekarang kalau nggak ada virtual reality apa gitu ya? Apa gitu? Bagaimana orang akan memahami tujuan wisata dari jarak jauh? Gitu ya. Jadi faktor promosi yang kuat itu ekspor. Jadi what new product, what the new tourism product should be developed for Batam itu ekspor, ya ekspor itu bisa ini model-modelnya Pak itu kantornya Pak Yuli itu ya. Gitu. Dia harus mengeksplor daerahnya itu kekuatannya apa. Gitu. Ya. Kalau alam dijual alam misalnya, dijual alam apa beda alam Singapura dengan Bintan misalnya. Ini juga question. Ya. Nah itu tidak mudah. Ya. What product appeal will be effective in advertising, tourism advertising ini juga sifatnya exploring. How can our service be improved? Yang tadi yang mahasiswa itu ya, what kind of carbon mill yang turis suka, nah, itu ekspor. Nggak perlu pakai hipotesis, kecuali udah sifatnya tidak lanjut gitu ya. Jadi ekspor. Kemudian yang kedua, ini yang umumnya mahasiswa pakai, saya juga pakai terus yang ini, deskriptif. Ya sudah mendeskripsikan aja. Describing itu ya apa namanya, ya menjelaskan gitu ya. Jadi menelaah karakteristik dari sebuah fungsi. Karakternya apa saja sih? Itu deskriptif. Ya. Kemudian deskripsi itu tujuannya mendeskripsikan ya. Mendeskripsikan itu jumlah pendapatannya berapa, niat membelinya berapa, tingkat kepuasannya berapa. Itu semua kan mendeskripsikan. Riset yang bersifat masif dan digunakan untuk pengambilan keputusan di bidang turisme maupun di bidang lain itu juga sama. Itu terutama adalah di deskriptif. Ya, untuk memahami sebuah fenomena, mendeskripsikan. Ya, kalau explore tadi, apa sih yang ini, apa yang baru, gitu. Apa orang maunya apa? Kalau riset deskriptif itu orang terhadap produk X itu berapa keinginannya, berapa sukanya, berapa dia spendnya, begitu. Ya, itu deskripsi. Nah, deskripsi itu ada dua pendekatan. Yang pertama disebut cross sectional. Cross sectional itu apa ya? Sekali waktu saja. Jadi meriset desainnya dengan sebuah pertanyaan, data itu dikumpulkan sekali saja sudah. Ya. Beda dengan yang disebut dengan ini langsung contoh aja.
Studi untuk mengetahui pola leisure anak-anak semasa liburan. Maka data diambil 1 bulan ketika liburan itu saja sudah. Jadi kalau cross sectional itu satu saat tertentu diambil. Ya. Nah ini beda dengan yang biar langsung aja longitudinal. Kalau longitudinal itu data itu diambil panjang, ya panjang. Jadi kira-kira bedanya adalah saya cari-cari. Nah kalau longitudinal itu seperti ini. Kita mencoba memahami pola perubahan dalam sebuah periode waktu tertentu. Ya, gitu. Kalau misalnya di perusahaan gitu ya, umum sekali saya kira di PT Pos dan sebagainya, di perusahaan-perusahaan kita gitu. Selalu di perguruan tinggi juga sama, selalu mengukur tingkat kepuasan. Kan? Nah, tingkat kepuasan itu diukur dari awal perusahaan berdiri sampai tiap semester gitu diukur. Nah, pengukuran ini jadi tahu pola perkembangannya seperti apa sih. Beda dengan yang tadi cross sectional itu dari perjalanan ini diambil pas waktu dewasa saja, sini aja. Nah, itu namanya cross sectional. Ya. Jadi memahami sebuah fenomena kalau cross sectional itu satu saat tertentu saja. Kalau longitudinal pengen tahu kita trennya seperti apa. Ya, Anda itu biasanya nanti akan ke sini, akan milih yang mana, longitudinal atau cross sectional. Ini contoh yang lain, ya. Ini data tentang occupancy rate di Asia Pasifik dari Januari sampai Februari tahun berapa ini. Kelihatan sekali, ya, perubahan-perubahannya itu kelihatan. Nah ini longitudinal namanya. Ya, perubahannya longitudinal. Kemudian longitudinal itu penting untuk apa? Misalnya untuk tren tadi. Tren tingkat kepuasan kita kayak apa sih? Ya. Nah, macam-macam juga untuk brand awareness juga bisa ya, kayak yang kemarin itu saya ini kan pakai tren misalnya begitu. Nah, itu problemnya adalah kalau longitudinal, namanya juga longitudinal, jangka panjang itu tidak mudah nyari data jangka panjang. Pola kedatangan turis Singapura ke Batam dari tahun 2015 sampai 2021. Kita lihat trennya seperti apa. Siapa saja di antara mereka yang dominan. Berapa rata-rata pendapatan yang spend dan sebagainya. Nah, kalau kita tahu tren, bagusnya adalah kita prediksi ke depan tuh enak sekali. Gitu. Ya. Ini penting. Jadi kalau kita mau memprediksi ke depan, pakainya ada hard data, maka longitudinal itu cocok sekali. Ya. Jadi misalnya jumlah datangan wisata. Tingkat kepuasan pelanggan. Tiap semester diukur. Kita akan tahu. Ya. Nah, berbeda dengan yang cross-sectional tadi. Kalau cross-sectional itu diambil satu saat saja, sudah. Ya, sudah. Yang ini aja. Jadi yang dewasa saja. Waktu dewasa ini dipahami. Orang ini seperti apa sih, bagaimana sih, gitu. Jadi kita hanya tertariknya pada satu seksi saja, satu sesi dari kehidupan. Kalau longitudinal kita tertariknya adalah pada sebuah perjalanan ini. Gitu. Ya. Nah, beratnya tadi kalau longitudinal cari datanya itu tidak mudah. Tapi begitu datanya lengkap, maka mesin prediksi itu menjadi kuat sekali. Itulah kalau kita ngobrol sama kawan-kawan kita di IT gitu ya. Begitu pas data itu lengkap, itu detail, orang itu dengan mudah bisa diprediksi dia akan bagaimana. Ya. Dan itu saya kira kelihatan sekali digunakan oleh bisnis-bisnis yang terkait dengan online itu ya. Pola kita mencari di Google, pola kita misalnya yang gampangnya di YouTube kali ya. YouTube
YouTube itu kok tahu saya mau apa gitu. Gitu ya. Kan tahu mereka kan ya. Facebook juga, Pak. Facebook, semuanya lah. Itu apa sih? Sekarang teknologi apa sih nama kayak gitu? AI, Pak. AI, betul. AI ya. AI itu prinsip dasarnya adalah dia belajar tentang sebuah perubahan tadi, gitu ya. Kebiasaan kita masa lalu. Nah, kebiasaan itu begitu dipetakan, maka presisi sekali. Berpikirnya itu seperti itu. Ya. Sama dengan perilaku yang mesin tadi. Perilaku itu juga begitu. Ya. Kita akan tahu kebiasaan orang itu seperti apa. Nah, itu longitudinal pendekatannya. Ya. Di bidang tourism, jarang-jarang saya ketemu mahasiswa menggunakan pendekatan longitudinal. Karena nyari datanya tidak mudah. Ya. Kecuali dia mau pakai data, misalnya data Biro Pusat Statistik saja, ya, bisa. Tapi kalau Biro Data Statistik kan datanya hanya sepotong saja kan. Ya. Misalnya hanya beberapa kriteria, beberapa deskripsi. Misalnya jumlah occupancy rate, jumlah kedatangan, spending, seperti itu. Gitu. Jadi kalau bisa dipakai AI, ya kenapa? Wandi jangan-jangan memang dia kan yang paling menakutkan di depan kan ternyata itu kan ya. Bagaimana kita menghadapi mesin yang cerdas. Gitu. Mesin yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri kalau dia sakit. Nah, ya itu untuk anak cucu lah ya. Kalau ya, tapi kalau kita bayangkan Pak Yuli coba 2000 tahun yang lalu gitu, teknologi cuman kayak apa? Ya, besar, Pak. Iya. 5 tahun lalu ya berbeda kan, Pak. Betul. Kemudian kita lihat mobil itu tahun berapa? 100 tahun yang lalu kira-kira kurang lebih ya. Mobil dan pesawat itu 100 tahun. Sekarang itu pesat sekali. Gitu. Jadi kalau 500 tahun ke depan, mungkin memang manusia akan tinggal di planet. Gitu. Saya kira sudah cepat sekali. Gitu. Cepat sekali. Kita aja sekarang cepat sekali. Saya beli HP 3 tahun yang lalu, sekarang udah kuno sekali gitu ya. Dia sama kawan-kawan HP-mu kayak gitu Pak. Benar, Pak. Itu kemampuan tadi mendeteksi itu longitudinal itu bahasa longitudinal yang kompleks. Nah, ada cara mudah memahami. Kalau misalnya begini, lihat gambar itu misalnya. Saya nggak tertarik dengan semua perjalanan ini. Karena apa? Karena saya tertarik hanya yang dewasa ini saja. Kelakuan yang dewasa itu seperti apa sih? Kenapa? Karena saya hanya ingin memfokuskan bisnis tourism saya pada segmen ini. Nah, kalau seperti itu ya sudah, saya nggak perlu longitudinal study. Saya ambil saja kelompok segmen remaja dan itu saya ambil sekali waktu saja. Nggak usah berkali-kali, sekali waktu. Ya, misalnya remaja ini kita ambil surveinya adalah 1 bulan sudah. Loh, kenapa nggak longitudinal? Ya kalau remaja itu bulan ini saya ambil dengan bulan-bulan 1 tahun yang lalu atau 1 tahun ke depan itu nggak akan jauh berbeda. Itu loh. Untuk mengetahui misalnya motivasi dan sebagainya itu tidak jauh berbeda. Tidak jauh berbeda. Jadi kalau tujuan kita itu, riset interest kita itu pengen mengetahui pada satu waktu saja, ya, maka pakainya adalah cross-seksional. Misalnya, turis dari Singapura tadi ke Batam, misalnya, kita ukur kepuasan kedatangannya, kepuasan berkunjungnya ke Batam. Apakah ada bedanya kalau misalnya kita ukur antara bulan Maret dengan bulan Oktober? Mungkin nggak berbeda loh. Ya kalau nggak berbeda, ya nggak usah diukur bulan Maret dan bulan Desember. Ambil aja salah satu. Gitu. Ya, itu bisa memprediksi. Misalnya yang nggak mau kita ukur adalah
motivasi mereka berkunjung ke Batam. Ambil aja satu. Ya. Tapi akan berbeda kalau misalnya tahun baru. Ya, kelakuan perilaku turis di tahun baru tentu akan berbeda dengan turis di bulan-bulan biasa misalnya. Ya, tidak. Nah, itu masing-masing tetap dilakukan di pengambilan datanya dengan cross-sectional. Ya, fokus pada akhir tahun turis dan turis yang datang pada bulan biasa. Nah, masing-masing itu namanya adalah cross-sectional. Jadi yang satu di sini, yang satu di sini. Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi bukan sebuah perjalanan begini. Gitu. Itu cross-sectional dan longitudinal. Ya. Jadi bedanya, saudara, bedanya adalah ini kayak gini. Ya, ini dia. Kalau longitudinal tadi adalah bersifatnya seperti ini, gitu ya. Perjalanan itu kita. Kalau ini dari banyak hal gitu ya, banyak kegiatan, banyak ini, udah kita ambil satu spot saja. Kelemahannya di sini adalah ya yang kita tahu itu yang kita pahami ini saja. Kayak tadi adalah segmen pas liburan saja, ya sudah itu. Kenapa gitu? Ya karena kita tertariknya itu saja. Kenapa tertariknya itu? Karena misalnya itu akan mampu membantu kita untuk mengambil keputusan yang tepat untuk melayani turis di waktu liburan saja. Kalau ini tren, ya kalau tren untuk prediksi ke depan, ya. Kalau siapa kantornya yang punya departemen pariwisata, gitu, kantor pariwisataan, dia kan harus memprediksi tahun depan kira-kira berapa ya, kan begitu ya. Sehingga dia harus menyiapkan ini, itu, dan sebagainya strateginya. Nah, ketika kita mau memprediksi seperti itu, tentu data-data masa lalu longitudinal itu penting. Tapi kalau tujuan kita akan mengetahui turis milenial itu motivasinya apa sih? Berkunjung ke Nagoya. Ada ya, Nagoya, Batam itu Nagoya ya Pak Yuli? Iya ada Pak, ada nama daerah. Ke sana. Ya, motivasinya apa sih? Ya sudah, ambil aja cross-sectional. Ambil aja 2 minggu. 2 minggu itu dibagi. Ya, waktu weekend diambil, waktu weekday diambil. Begitu. Dirata-ratakan secara proporsional. Dalam 2 bulan saja. Sudah. Kita tahu motivasi orang ke Nagoya milenial itu apa. Pak, perlu nggak itu dilakukan selama 1 tahun? Pertanyaannya adalah, emang ada bedanya antara 2 minggu itu dengan 2 minggu yang lain dalam 1 tahun itu? Kan enggak. Pak, itu terus nanti gimana? Kan weekend sama weekend berbeda karakternya. Makanya tadi, walaupun cross-sectional, ngambilnya itu yang representatif. Ya. Jadi weekend juga ia diambil, weekday juga diambil, proporsional. Nah, di situ udah yakin kita. Jadi untuk mengetahui motivasi milenial belanja ke sana, ke Nagoya itu, nggak perlu pakai longitudinal. Nggak perlu. Gitu ya. Nggak perlu. Ya, ini penting karena desain ini akan menentukan kita itu pendekatannya seperti apa. Jadi kalau longitudinal itu seperti ini, waktu 1, waktu 2, waktu 3 gitu. Tahunan gitu seperti apa bedanya. Kalau ini ya sudah, cross-sectional diambil aja masing-masing dianalisis. Terus desain yang ketiga ini dia. Ini yang kausal, sebab akibat. Ya, sebab akibat. Sebab akibat ini kesukaan kawan kita di engineering dan science. Pakai lab. Ya. Jadi unsur apa, ditambahkan apa, efeknya apa. Kesukaan mereka begitu. Bagaimana di bidang tourism? Sama sebetulnya. Kausal itu juga kita lakukan. Cuman di konteks tesisnya mahasiswa, itu berat untuk dilakukan. Analogi contoh dari kausal itu sebetulnya begini. Misalnya begini.
ada sebuah maskapai penerbangan begitu ya, misalnya Garuda. Garuda itu, oh jangan ya Garuda ya. Kok nyebut Garuda jadi nggak enak. Kasihan ya BUMN kita ya. Kan bangkrut ya Garuda ya. Bangkrut, Pak. Bangkrutnya karena apa ya? Begitu perusahaan plat merah kok jadi nasibnya begitu semua ya. Dibangkrutkan, Pak. Nah itu dia. Digerogoti dari dalam ya. Mau Enggak. diambil, Pak. Biasa, Pak, itu, Pak. Pertamina, PLN itu juga, aduh. Mau diswastakan, Pak. Jadi ya gitu memang deh. kayaknya ya harus begitu gitu ya. Kalau perusahaan plat merah itu agak jadi tunggangan politik kali ya. Partai politik. Jadi sapi perahan, Pak. ATM. Ya, mana ada ceritanya bisnis monopoli terus rugi gitu loh, Pak. Nah itu dia. Nggak masuk akal kan? Nggak ada ininya, nggak ada jurusnya. Nggak Nggak ada ada kan? logikanya nggak nyambung. Mana ada bisnis monopoli rugi? Ya, nggak ada. Sebetulnya nggak ada. Yang captive market itu pasti tidak rugi. Iya, Tapi Pak. faktanya rugi. Dan PLN, orang yang berbisnis itu, biar dia bisnisnya moncer, berkembang, dan besar, itu dia cari upaya supaya bisa memonopoli. Itulah dia makanya bermain dengan mendekati penguasa untuk membuat aturan supaya dia bisa monopoli gitu kan. iya. Tapi yang sudah monopoli rugi kan itu. Aduh, sakit. Nah, itu yang bikin sakit perut kan ya. Makanya Pak Febri nanti kalau jadi penguasa jangan begitu kamu ya. Insya Allah enggak, Pak. Enggak jadi maksudnya. Jadi Saya ini aja, Pak, usaha kecil-kecilan aja, Pak, tapi berkah. luar biasa bagaimana sebuah perusahaan monopoli yang kebutuhan semua orang butuh, kayak PLN bisa rugi. Iya. PDAM juga begitu. Bagaimana kita banyak air tapi nggak bisa jual air. Ketika dipegang swasta nggak ada yang rugi, Pak. Untung Iya. semua. Yes. Untung. Nggak untung manajernya dipecat. Iya. Sekarang kembali yang tadi ke tourism. Kausal. Misalnya sekarang yang airline yang kuat itu kita misalnya Citylink. Citylink itu oke untuk domestik ya. Citylink dia kausal itu misalnya begini, si manajer Citylink itu pengen tahu efek dari kalau dia memberikan diskon. Ya. Dalam 1 bulan dia melakukan promosi. Promosinya tiket potongan siapapun, jarak manapun 15%. Ya. Kemudian dilakukan diskon itu, kemudian hasilnya diukur penjualan tiketnya seperti apa. Nah itu efek dari diskon flight tadi, tiket tadi, itu adalah contoh dari desain kausal. Percobaan, dicoba-coba. Ya, dicoba-coba. Jadi misalnya sama kalau di Bintan itu ada destinasi wisata di sana begitu ya. Kemudian untuk meningkatkan pengunjung, tiketnya kasih potongan 30% misalnya selama 1 bulan. Nah kemudian efeknya diukur naik atau turun. Nah itulah pendekatan kausal. Ya. Nanti ketika Anda di industri, saya kira pendekatan kausal itu akan sangat banyak sekali dipakai karena dia akan mahal sekali. Tapi penting sekali. Hanya kalau untuk mahasiswa janganlah pendekatan kausal. Jangan pendekatan kausal. Oke ya, jadi seperti itu eksperimen. Kemudian, nah ini dia karakteristiknya kurang lebih seperti ini. Kalau exploratory itu cari gagasan, cari something new, low carbon footprint. Wah itu keren sekali, saya dapat ide dari mana riset itu ya. Mengikuti conference yang di Eropa. Kan ceritanya seram kan kita ya. Nggak tahu kalau ada mau ngikutin enggak. Dalam 50 tahun ke depan, kalau perilaku kita karbon itu seperti ini, air laut itu akan naik 4 meter. Jadi Jakarta itu tenggelam.
dalam 50 tahun. Dan itu tidak lama kan 50 tahun sebetulnya. Jadi isu carbon footprint itu saya kira relevan sekali termasuk kita di bidang tourism gitu ya. Nggak mungkin kita mengundang orang berbondong-bondong ke publik ini, tapi kemudian dampak lingkungan dan sebagainya itu misalnya adalah tidak tertahankan misalnya begitu ya. Jadi ya itu penting menurut saya. Jadi exploratory, kemudian kalau deskriptif itu mendeskripsikan saja, kausal. Oke. Saya kira itu hari ini. Selanjutnya saya kira paling pas diskusi-diskusi, tapi sebelum diskusi saya tuh tadi mau browsing di sini ada, nah ini tadi saya mencoba untuk longitudinal, data longitudinal di Batam itu seperti apa gitu ya. Saya coba ini, ya ini di Batam. Ini lihat, sedih juga kita ya. Jumlah kunjungan Wisman April 2021 ada 214. Kok ada ya? Malah bingung juga kita. Itu kira-kira siapa, Pak? Itu pekerja, Pak. Oh, oke. Karyawan ya. Karyawan, ada juga entrepreneur-nya, investor juga ada, Pak. Jadi bukan pure turis ini ya? Iya. Ini traveler gitu ya? Iya. Ya. Pekerja, Pak. Pekerja di perusahaan-perusahaan. Ya, pekerja dan ya pebisnis. Kemudian kalau kita lihat ini peta, nah ini dia. Ya, nanti untuk tesis juga saya kira menarik sekali kalau Anda melakukan pendekatan seperti ini. Kalau kita lihat ini peta dari data statistik Kota Batam, gitu ya. Ini turisnya, turis wisatawan asing, gitu ya. Wisatawan asing itu terbanyak ternyata memang apa, Pak? Bukan Singapura ya? Singapura, Pak, nomor 1, Pak. Singapura tetap, Pak. Singapura ya. Kan ini lainnya itu banyak sekali juga ya. Tiongkok sudah mulai banyak kemarin, Pak. Tiongkok. Ya. Itu lainnya campur-campur, Pak. Campur-campur ya. Nah, longitudinal seperti ini. Jadi kalau Anda mau prediksi gitu ya, nanti pakai model apa begitu, model prediksi turis gitu ya. Ini data ini bisa dipakai. Kalau Anda yang punya latar belakang economics, ada nggak yang latar belakang ekonomi? Ada tuh Mbak Yopi. Mbak Yopi itu, Anda bisa memakai data ini untuk tesis Anda. Jadi nggak usah survei. Cari aja ke Batam ini, kemudian diproyeksikan aja dengan metode apalah gitu ya, proyeksi ekonometrika begitu ya. Maka kan ketahuan prediksinya seperti apa tahun depan. Nah khususnya menyangkut misalnya terkait dengan COVID juga. Gitu. Dampaknya apa? Untungannya seperti apa? Ini adalah longitudinal. Kemudian yang lain apa? Biru pusat. Oke. Ini drive kita. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Enggak, Pak. Saya mungkin nanya, Pak, sebentar, Pak. Silakan, Izin, Pak Ferry. Yang tadi terkait yang terakhir tuh, longitudinal yang Wisman tuh, biasanya Dinas Pariwisata selalu melakukan proyeksi Wisman sebelum COVID ini. Tiap tahun selalu memproyeksi Wisman bersama industri biasanya. Biasanya dilakukan pas bulan Desember ya. Tapi kan kalau misalnya buat tesis itu kan pengaruh COVID itu jadi 2 tahun ini kan sangat turun sekali ya, jadi nggak bisa juga sebagai patokan kan. Karena Wisman terbesar ke Kepri dan mungkin dan Indonesia juga masih Singapura kan. Sedangkan sampai sekarang masih tutup, jadi
gimana Pak kalau misalnya kalau kita mau longitudinal apa dilompati aja tahun 2020 sama 2021? Ini saya bukan orang ekonometrik, tapi saya pernah membimbing sebagai co-supervisor itu menggunakan ekonometrik, Pak. Ya. Jadi ada metode-metode prediksi yang tidak linear. Dari sebelum COVID sampai tahun 2010 sampai 2019 atau 2020 gitu ya. Itu kan kemungkinan linear itu gitu ya. Karena tidak ada sesuatu yang ekstrim. Ya, biasanya naik 100.000 sampai 200.000 per Kira-kira tahun. begitu. Nah, begitu COVID ternyata luar biasa perubahannya. Tidak ada presiden sebelumnya. Nah, Pak Yuli dan Anda semua di bidang-bidang tertentu kayak ekonomi itu ada beberapa pendekatan rumus gitu ya untuk prediksi dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang unik tadi. Jadi nanti ada beberapa metode. Saya lupa ininya apa, tapi ingat mahasiswa itu pakai gitu. Jadi nanti ada 3 skenario kira-kira Pak. Ya, dengan rumus pendekatan itu ada 3 skenario. Skenario A, B, C begitu. Nah, itu bagus ya. Kita tidak akan pernah mengatakan pasti begini, enggak. Pasti skenarionya seperti itu. Nah, dari skenario itu diambil yang logik, kira-kira seperti itu. Nah, itu jadi tesis. Oh, saya pernah share pada Anda ya, bahwa satu mahasiswa saya itu memprediksi bank syariah dari Google Trend. Google Trend. Ya, bagaimana pencarian gini, orang mencari di Google Trend atau orang mencari di googling itu artinya orang tertarik kan gitu ya. Orang tertarik itu pasti gitu ya. Kalau ada kesempatan dia akan doing. Pasti begitu. Jadi kalau semakin kata kuncinya itu dicari, interestnya makin tinggi, ketertarikannya. Kalau ketertarikan makin tinggi, kemudian nanti dilingkan dengan kondisi nyatanya. Gitu ya. Kondisi nyatanya seperti apa, terus saja dikasih tren, ini kan diprediksi ke depan, oh pasti akan begini. Ya. Kira-kira seperti itu Pak Yuli ya. Jadi yes. Tapi begitu, memang dunia kan begitu ya. Banyak sekali hal yang tidak linear. Ya. Jadi regresi kalau kita yang dulu kita pakai multiple regresi linear gitu. Itu hanya simplifikasi bagaimana kita berpikir. Pada kenyataannya itu too complicated. Iya Pak. Ya benar. Ya apalagi pas waktu zamannya Pak AHY itu di lantai berapa ya? Lantai 8 kan ada ruangan disebut war room ya. Ruangan perang itu kan tiap hari itu ada update data-data Wisman yang masuk gitu. Bisa jadi kita prediksi langsung tiap hari gitu bisa. Menarik, ternyata ada 3 skenario itu ya. Jadi berarti plan A, plan B, plan C ya, Pak ya. Kalau karena dari situ kan berupa bisa ngambil kebijakan kan, berbagai kebijakan seorang pimpinan daerah, bisa untuk pembangunan misalnya transportasi apapun itu kan bisa dari itu Pak ya. Kebijakannya. Oke Pak, gitu aja dulu Pak. Ya. Ya, jadi namanya prediksi itu apa ya? Apalagi ilmu sains, sosial sains kayak gitu. Tidak ada yang mutlak. Tapi jangan lupa tetap sains masih pilihan terbaik untuk menyelesaikan itu semua. Akal sehat dengan berbagai pertimbangan plan A, plan B ya, dengan margin error berapa persen itu selalu menjadi pilihan-pilihan rasional dan ternyata memang ya apa ya, Tuhan menciptakan begitu rationality ternyata ya. Walaupun tidak semua bisa, paling tidak semua hal bisa kita pahami secara rasional. Kemudian selanjutnya siapa nih, Mbak Yofi, kalau kameranya dinyalakan tuh pasti dia akan ngomong sesuatu. Yofi Indriani.
Silakan, Ya Pak, silakan. Ada pertanyaan atau Ya, Mbak Yopi kan orang ekonomi itu. Mungkin ada tadi kasus apa tuh terjadinya COVID kan perubahannya langsung drastis gitu. masih ingat nggak rumus apa ekonometrik untuk memprediksi hal yang ekstrim ini? nggak ingat lagi Pak. Udah Sekarang lama lulus. bidangnya udah K3 Pak. Jadi yang ilmu ekonominya nggak Oh. masuk lagi. Nah, ini juga aneh lagi kan? Udah lain Namanya- lagi bidangnya. Jadi sekolahnya bidang apa, terus bekerjanya bidang apa. Iya. Terus apa manfaatnya sekolah dulu? Manfaat sekolah. Dulu sih saya pengennya awalnya mau jadi perbankan. Cuman nasibnya lain Pak. Sekarang bidangnya di K3, di safety gitu. Jadi nggak masuk dulu waktu kuliah sama pekerjaan bidangnya itu. Artinya apa yang dipelajari waktu kuliah dulu nggak ada gunanya gitu. Ada Nggak ada. gunanya Pak, ada. Buat ngitung uang Pak. Bukan. Jadi ada dua sisi menurut saya ketika kita belajar kayak Anda itu semua. Satu adalah knowledge-nya dapat. Tapi yang kedua kemudian karakter dan logical thinking itu menjadi major. Ya. Ya. Itulah mengapa kalau kita sekolahnya bidang apa, bekerja bidang apa, tetap aja bisa perform. Kenapa? Karena sebetulnya dalam studi itu tidak serta-merta kita hanya sainsnya saja. Ya, tetapi logical thinking, critical thinking, maturity, itu saya kira hanya bisa diperoleh dari sekolah. Ya. Kalau bukan lewat sekolah itu perjalanannya terlalu panjang. Gitu. Terlalu panjang. Menanya, thank you. Thank you Pak Dwi. Pak Febri. ini Pak mengenai exploratory. Artinya untuk terapan ini mungkin agak kurang ke sana ya Pak. Tapi kalau kita ambil misal Pak, saya lagi memikirkan sebuah tadi Bapak bilang sebuah produk baru pariwisata, attraction, creative attraction seperti Bapak punya artikel itu visitor loyalty toward creative cultural attraction Pak ya. Saya kalau misalnya melakukan exploratory untuk sebuah produk budaya, katakanlah cultural performance gitu Pak ya. Tapi ini kan belum ada. Baru sebuah misalnya sebuah usulan lah gitu kira-kira. Kalau ini dibuat hasilnya nanti akan seperti ini, dan seperti ini. Ya misalnya contoh Pak, kalau nanti ada sebuah gedung pertunjukan yang bisa menampilkan berbagai penampilan seni, katakanlah seni tari dari Aceh sampai Papua di sebuah gedung dengan dibuatkan jadwal yang tetap dengan biaya yang tetap, itu akan menjadi sebuah daya tarik wisata baru sebagai produk alternatif untuk menarik wisatawan. Nah, tapi barangnya belum ada, itu bisa menjadi sebuah tesis atau cuma sebuah ini aja Pak, sebuah apa ya, proposal aja Pak? Bisa. Itu bisa untuk tesis Pak. Ya. Jadi exploratory itu bisa seperti tadi, desain new tourism attraction untuk Batam. Masalahnya adalah begitu Anda mau membuat sebuah desain, maka pendekatannya pasti complicated sekali. Kompleks sekali. Ya. Itu gabungan macam-macam lah begitu ya. Gabungan macam-macam. Karena untuk mendesain sesuatu kan gitu ya. Apalagi produk atraksi gitu ya. Nah, masalahnya itu akan menjadi tantangan adalah bahwa dia cost-nya akan banyak, waktunya akan panjang. Di situ. Di situ yang jadi problem. Kalau Anda siap, excellent sekali. Siap itu bahasa saya untuk misalnya dari sisi finance, waktu dan sebagainya, misalnya ada yang support dari Pemda. Ya. Nah itu bisa, itu bagus sekali. Ya. Karena kawan-kawan dinas pariwisata atau Pemda ketika mendesain seperti itu, melakukan exploratory juga, dan mereka biasanya akan menggunakan konsultan.
Ya. Hmm. Kalau konsultan desain seperti itu kan paling nggak 300 kali ya. 300, 400 juta. Ya pasti Pak. Karena itu menjadi kompleks sekali kan. Desain sebuah atraksi itu kan kompleks sekali. Kecuali sifatnya adalah misalnya sub daripada sebuah atraksi. Bisa saja. Ya. Tapi tetap itu perlu involvement yang dalam terhadap sebuah atraksi. Karena bayangin kalau bikin atraksi gitu ya. Kecuali misalnya begini, kalau yang pernah karena saya di Bandung, Mang Ujo, bukan Ya, Mang Ujo. Ujo. Mereka mau menambah satu pertunjukan. Kan new product kan itu ya. Kalau yang melakukan mereka akan mudah. Karena dia tahu sejarah, dia tahu konsumennya, dia tahu macam-macam. Dia terlibat di sana. Tapi bayangkan kalau itu Anda yang tidak terlibat di sana. Berat kan? Itu yang saya maksud complicated dan mahal itu di situ. Ya. Nggak mungkin kita meng-create sesuatu sementara kita nggak paham itu. Ya. Jadi Anda bisa saja meng-create ya, pendekatan itu untuk tesis Anda kalau Anda info di bidang itu. Iya. Tapi begitu enggak, begitu tujuannya adalah untuk studi ini, you get the knowledge, jangan ambil itu. Gitu. Iya. Ya. Jangan ambil itu, nanti aja bikin konsultan. Agak rumit kayaknya Pak ya. Yalah. Oh, pasti. Ayo Pak Febri buat konsultan. Nah, jadi sekarang itu main poinnya adalah bagaimana research skill itu diperoleh. Research skill itu di-refresh lagi knowledge itu. Begitu. Yang lain? Ini Pak Ramadi kok tumben ini biasanya rame dia. Hotelnya gimana sekarang Pak Ramadi? Lumayan Pak, lumayan ramai. Tapi domestik semua ya? Domestik Pak. Domestik. Ya itulah apa ya, kadang-kadang blessing juga gini. Kita itu blessing karena bangsa ini penduduknya besar. Jadi produk domestik brutonya itu tinggi. Kalau something goes wrong di dunia internasional, ya, pasar domestik itu perputaran ekonominya itu mampu menghidupin diri sendiri. Betul Pak. Beda dengan Singapura. Singapura atau Malaysia, begitu dunia luar agak goyah, kacau balau mereka. Dan kita sisi-sisi positifnya itu. Misalnya COVID ini berlanjut terus, tapi kalau domestik turisnya itu jalan, paling tidak kita tidak klenger kayak Singapura ya. Singapura kan turismenya benar-benar Hancur Pak. hancur lebur. Ya. Karena dia kan internasional saja kan. Tapi bangsa itu bangsa cerdas, tabungannya sudah banyak. Jadi kalau kita turis asing nggak ada, sepanjang turis domestik ada, kita semua masih bisa makan dengan ini wajar gitu ya. Itu blessingnya size. Jadi size does matter. Jadi ukuran itu memang penting gitu ya. Ada lagi Pak Galaksi, Pak Bambang. Itu di mana itu latar belakangnya kayak gitu tuh? Saya masih di sekolah, Pak. Pak Guru, ngajarnya sampai malam kau? Habis peringatan Hari Guru, Pak. Jadi aku di sekolahan sambil balik jauh rumahnya, Pak. PGRI ya. Guru Tigu. pahlawan tanpa tanda jasa. Pak, saya mau nanya boleh, Pak? Silahkan aja. Tapi kayaknya panjang, tapi kan persiapan dulu, betul kata Pak Febri tadi masalah tesis. Kalau saya ruang lingkupnya kan karena ini kan PR terpanjang nih Pak untuk masalah pariwisata dan bangkitnya pariwisata pendidikan. Tapi kata Bapak tadi
pasti akan menghadapi hal-hal yang memang cenderung kepada pihak-pihak terkait lah untuk pengembangan pariwisata sekolah ini, kan begitu. Ya, saya minta solusi sih Pak. Tesis apa sih untuk persiapan saya inilah, kan begitu Pak, untuk pengembangan pariwisata dari kita untuk kita ini, kan begitu Pak. Itu saja sih Pak untuk sementara ini Pak. Terima kasih Pak. Pak Bambang, kalau yang Anda maksud dengan pariwisata pendidikan itu apa? Saya untuk ini Pak, untuk pariwisata pendidikan ini yaitu mencakup pemahaman dan pengembangan pariwisata di pendidikan di tingkat SMA maupun SMK. Sehingga untuk target saya, pariwisata Indonesia dalam target 1 tahun apabila ada metode pendidikan pariwisata, maka kita tidak cenderung kepada nasional atau internasional. Jadi kita akan budayakanlah bahwasanya pariwisata itu dimulai dari dini gitu Pak, dari anak-anak sekolah itu, sehingga mereka mencintai pariwisata seperti negara-negara maju begitu Pak. Oke, ya. Jadi saya harus clearkan, ini namanya pariwisata pendidikan atau pendidikan pariwisata. Ini kan beda kan ya. Kalau pariwisata wisata pendidikan, pariwisata pendidikan itu misalnya ke Bandung terus ke ITB gitu. Ke kampus ITB, nah itu pariwisata pendidikan. Ya. Jadi turis menikmati calon-calon mahasiswa begitu ya, menikmati wah kampusnya seperti ini. Tapi ternyata yang dimaksud Pak Bambang tadi adalah bagaimana mendevelop pendidikan pariwisata ya. Bagaimana sebuah proses pendidikan itu berjalan baik untuk para siswa, begitu ya kira-kira ya. Kalau apa ya, saya itu kalau saya pernah bilang pada Anda, kalau saya waktu ditanya di mana, saya itu, mengapa sih Bali begitu bagus pariwisatanya? Saya jawab karena orang Bali mencintai budayanya. Orang Bali itu nggak ada turis pun dia mencintai budayanya. Begitu budaya itu dicintai sendiri gitu ya, maka budaya itu akan berkembang. Begitu berkembang diurus, begitu diurus maka orang lain akan tertarik. Saya kira poinnya adalah Pak Bambang itu terkait pendidikan. Kalau namanya tourism itu di pendidikan ya leisure gitu ya. Konsepnya saya kira leisure. Leisure itu untuk apa ya? Leisure. Leisure itu dari kata apa? Pleasure, leisure gitu ya. Untuk bikin senang gitu ya. Jadi mestinya adalah segala aktivitas yang membantu mahasiswa, membantu siswa agar supaya hidupnya senang. Happy. Ya. Jadi saya kira setuju sekali kalau seperti itu kan mestinya pendidikan itu tidak serta-merta apa namanya, hafalan terus gitu. Terlalu banyak assignment, nggak happy. Jangan nggak happy kan gitu ya. Anak-anak kita itu dulu kan harus PR, matematik, kapan bahagianya? Nah, leisure-nya itu nggak ada itu. Saya agak concern itu karena kebetulan waktu kuliah anak-anak saya masih kecil saya bawa. Nah di sana itu SD itu bahagia sekali, disuruh bahagia. Kalau kita disuruh assignment-nya banyak sekali, makanya saya nggak banyak assignment pada Anda. Tapi saya tuntut bahwa publish. Pak Bambang, kalau Pak Bambang itu di bidang SMA-nya pariwisata, Pak? Enggak Pak, saya SMA umum Pak. Tapi saya ngambil sejarah Pak, sejarahnya. Guru sejarah Pak. Connect sama pariwisata. Ya sangat connect lah. Nanti di ini karena tesisnya adalah sejarah pariwisata Indonesia Pak. Itu juga menarik loh itu. Bagaimana sejarah pariwisataan di Indonesia dibahas gitu, ya, dan sangat tourism. Oke, yang lain.
Hari ini tumben banyak sekali mahasiswa saya. Itu Pak, Satu Pak, ada tambah mahasiswa baru. ada tambah satu, ada orang BTP Pak, terus ya Bu Eva ada tuh, baru masuk, tadi masuk. Si ini nih, siapa nih, Combat nih 2 akun Pak, jadinya. Itu backup ya. Backup ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak Jo, biasanya ada pertanyaan Pak Jo. Loh, nggak ada suaranya. Pak Jo itu dari Bukit Tinggi. Pak, belum Pak, baru sampai Pak dari Pekanbaru tadi nyetir 7 jam Pak. Kalau saya boleh tanya, daerah bukan Pekanbaru, daerah Batam dan sekitarnya, Kepulauan Riau itu, makanan yang uniknya apa? Siput Pak, gonggong Pak. Kita rempa Pak. Gonggong Pak, gonggong makanannya. Siput. Siput ya. Iya. Bedanya dengan siput yang lain apa? Di sini ada namanya gonggong Pak, jadi nggak ada di tempat lain, endemik Pak. Siputnya gonggong. Karena begini, saya kira culinary tourism itu juga sangat potensial untuk dikembangkan. Ya, wisata makan itu perlu banget juga dikembangkan. Itu potensinya besar sekali gitu ya. Saya nggak tahu potensinya seperti apa di daerah Anda. Tapi nanti kalau itu ada sangat potensial begitu ya. Tadi ke pertanyaan siapa tadi? Pak Febri atau siapa tadi? Itu bisa menjadi bahan kajian kita. Uniqueness food culinary di Bintan atau di mana gitu. Itu mungkin yang harus di-highlight kalau kita mau menjual ke kayak Singapura, kayak Malaysia atau yang asing. Gitu ya. Itu menarik sekali. Saya jadi ingat tuh karena Pak Jo itu kan Bukit Tinggi gitu ya. Bukit Tinggi itu kan makanan Padang. Makanan Padang itu bisa dikatakan specialty food loh itu. Ya Pak. Karena semua lidah itu oke gitu ya. Kadang-kadang saya pengen tergoda untuk meriset makanan Padang. Kenapa makanan Padang sangat disukai? Itu juga sebuah lahan nanti untuk kita bahas dalam riset tesis. Oke, yang lain kalau masih ada? Bu Eva, ada pertanyaan Bu Eva? Sekarang Pak, saya mau tanya nih Pak. Pak Madi. Kita kan kalau misalnya mau nyusun tesis itu kan kita harus memahami literatur ya Pak. Nah, ingin tanya gini Pak, supaya bisa strategi dalam memahami literatur yang mudah itu gimana ya Pak? Saya kadang lebih problemnya itu memahami literatur itu Pak, kadang saya bisa lompat sana sini gitu. Jadi yang paling simpel strateginya itu gimana Pak? Kalau Anda bingung lompat-lompat itu wajar. Wong saya aja yang di dunia ini di dunia akademik udah bertahun-tahun aja kadang-kadang nggak bingung juga. Jadi nggak usah berkecil hati, itu biasa, apalagi mahasiswa gitu ya. Yang dokter aja masih banyak yang kelimpungan. Paling baik, paling mudah, ini lebih kepada pengalaman ya. Kalau mungkin dosen yang lain punya pengalaman berbeda. Paling mudah adalah ikuti riset sebelumnya. Jadi bidang kita itu apa, kemudian ditarik dari situ artikel-artikel terbaru bidang itu. Nanti literatur reviewnya itu sudah dibantu oleh artikel yang kita baca. Misalnya saya memprovokasi Pak Natal yang staf BTP untuk tesisnya. Udah ikutin aja riset saya. Yang mana Pak? Yang virtual reality tourism. Ya. Itu artikel tahun 2021 dari jurnal bagus. Artinya bahwa di bidang itu
literatur review yang saya tulis di artikel itu sudah mencakup praktis semua hal yang penting literatur sebelumnya. Dari situ dia akan sangat terbantu. Ya, tinggal melengkapi beberapa teori, tinggal melengkapi yang lain, tetapi strukturnya itu sudah ada. Nah, desain deskriptif itu seperti itu, Pak Ramadi. Paling mudah itu begitu. Saya aja begitu loh. Kalau saya buka front baru, misalnya tadi saya cerita pada Anda, saya sekarang tertariknya ada pada low carbon footprint. Saya akan cari artikel terbaik bidang itu. Kemudian bagian literatur reviewnya itu saya telan aja ibarat. Ya maksudnya nggak di-copy begitu ya. Tetapi kan kayak saya tuh sudah, si penulis itu kayak sudah mengatakan pada saya ini loh, teorinya seperti ini loh, dulu itu seperti ini, risetnya seperti ini loh. Kan jadi mudah. Tinggal saya improve. Itulah cara paling tepat Pak Ramadi. Makanya paling bagus sebuah riset adalah tadi literatur reviewnya harus bagus, bacaannya harus bagus. Bacaan bagus itu sudah kita ini semua bahwa artikel dari yang reputable dengan kualitas baik. Jangan ecek-ecek. Jangan literaturnya textbook, ya. Nggak bisa. Textbook itu dibangun 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Jadi nggak ada novelty-nya. Ya. Kayaknya minggu depan harus saya khusus kasihkan strategi ini yang detail gitu ya. Jadi saya tuh gitu Pak Ramadi, Bapak Ibu sekalian, Anda para mahasiswa. Jadi kalau ditanya literatur review saya gimana sih? Tak ambil aja punya orang lain udah. Bukan diambil di copy ya, maksudnya ada idea, terus sumber referensinya. Lihat, kalau ada artikel yang bagus, referensinya kan bagus semua itu. Tinggal baca aja itu. Itu paling mudah. Ilmu apapun harusnya begitu. Ya, yang lain nanti tinggal bacaan-bacaan lain itu melengkapi, akhirnya menjadi sebuah literatur itu yang bagus. Ya. Begitu Pak Ramadi ya. Ya. Baik Pak, makasih Pak. Jadi harus pilih artikel yang jos gitu. Ya Pak. Yang lain? Kalau tidak ada, saya kira kita akhiri. Ini kayaknya Pak Yuli juga matanya sudah kecapean tadi kerja di kantor ya. Tenang Pak Ramadi, ini seminggu Pak Yuli seminggu lagi tanggalnya muda loh Pak. Ini Pak Jo nih. Di kamar dia tuh udah. Pak Jo lagi ini Pak, lagi di bintang 4 atau bintang 6. Iya itu kayaknya. Itu ada mahasiswa baru, mahasiswi baru, Pak. Ya mana? Yola. Iya Bu Yola. Bu Yola mana? Bu Yola panggil mana Pak? Bu Yola besok kita ospek ya. Ya silakan Pak Bu Yola. Itu mau ditanya Pak Jo itu. Oh dia nggak nyala ternyata. Itu nyala deh. Nyala dia. Bu Yola boleh introduction dong. Perkenalan Pak, belum. Oh belum ini Mas baru kita. Silakan. Iya, Pak, kenalin Bapak Ibu, nama saya Yola. Kerja di mana Bu Yola? Kebetulan saya staf di IT Bapak. Di IT Institut Teknologi Batam. Oh, oke. Masih satu yayasan sama BTP juga, Pak. Jadi mau jadi dosen rupanya ya. Pokoknya harus yang jadi dosen harus risetnya harus bagus lah. Iya, dari itu tadi kenal Bu Yola. Pak Ramadi mau bertanya itu silakan. Nggak bertanya Pak, cuman suruh introduction aja. Soalnya kan kita udah pada kenal semua, jadi Bu Yolanya kan baru first meeting hari ini. Oke, kayaknya waktunya sudah cukup untuk pertemuan kita. Mudah-mudahan minggu depan tetap malam Jumat, bukan malam Minggu. Iya. Malam Minggu kalau untuk kuliah itu, waduh. Aduh. Kesian Erik Pak.
Mana Ya, Erik ya? kasihan Buja- Erik, kasihan ah. Bapak tadi juga. Bujangan Kita hat. akhiri, kita akhiri dulu. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Pak. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Pak. Kasih, Pamit. Pak. semua. Terima kasih, Pak.